Tidak ada satupun tangan yang mampu menolong kita, kecuali tangan yang pernah tersalib 2000 tahun yang lalu. Hanya tangan Tuhan Yesus yang Shalom, sanggup selamat memegang siang. dan menjaga hidup kita. Perkenalkan, nama saya Riana Turu Allah, kelas A12 dengan NIM 221118012, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah agama Kristen, dosen pengampu Ibu Astria Payarombe MTH. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Yang pertama, konsep Tuhan. Di dalam konsep Tuhan terdapat 3 penyertaan Allah, yakni wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan tempat, meliputi alam semesta, sejarah, kesadaran hati manusia, dan hati nurani. Yang kedua, wahyu khusus, yaitu cara Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang secara spesifik di suatu waktu melalui Yesus Kristus yang bersifat personal dan melalui Alkitab yang bersifat proporsional. Pernyataan dan komunikasi ini sekarang hanya tersedia melalui tulisan Alkitab yang memampukan manusia memasuki hubungan dengan Allah. Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab tidak disebutkan tentang Tritunggal atau Trinitas atau tidak muncul secara langsung dalam Alkitab. Istilah ini digunakan oleh Tertullianus sejak abad ketiga. Penggunaan istilah ini untuk membantu seseorang memahami esensi Allah yang timbul dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa itu bertindak serta menyatakan diri 3 kali dengan cara yang berbeda. Bapa sebagai pencipta, Putra sebagai penebus, Roh Kudus sebagai penghibur atau pelepas. Ketiganya tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hakikat Allah. 1. Allah itu hidup. Hidup itu identik dengan kesadaran diri atau berpikir, berperasaan, bertindak, dan berkuasa. Kedua, Allah itu kekal. Kekal berarti tidak memiliki awal dan akhir. Yang kedua, asal usul manusia kerajaan. Tuang Matua atau Sang Pencipta menurunkan aluk yang dinamakan Cikarang Aluk. Cikarang yang berarti aturan dan aluk berarti agama. Bersamaan dengan itu diciptakan nenek moyang manusia pertama, Datu Lauku. Tuang Matua menciptakan segala isi bumi ini dan menciptakan 8 unsur atau makhluk di atas langit melalui suatu tempat ciptaan yang disebut Saung Sibarung. Tidak ada satupun tangan yang Nenek mampu manusia bernama Datu Lauku, nenek racun berbisa bernama Menrante, nenek kapas bernama Laungku, nenek besi bernama Irako, nenek hujan bernama Pong Pirik-Pirik, nenek kerbau bernama Menturini, nenek padi bernama Lamemme, nenek ayam bernama Menturiri. Tahapan kelahiran manusia di atas
menjadi dasar pelapisan sosial atau tanah dalam masyarakat Toraja. Oleh karena itu, tanah dalam masyarakat Toraja terdiri pula dari 4 tingkatan, yaitu tanah bulan adalah lapisan bangsawan tinggi sebagai pewaris yang dapat menerima sukaran aluk yang dipercaya mengatur hidup dan memimpin agama. Tanah basi adalah lapisan bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima maluangan batang, ditugaskan mengatur kepemimpinan dan mengajarkan kecerdasan. Tanah karurung adalah lapisan rakyat biasa yang merdeka, tidak pernah diperintah langsung sebagai pewaris yang dapat menerima pandai, yaitu tukang-tukang dan orang-orang yang terampil. Tanah kuah-kuah adalah lapisan hamba sahaja sebagai pewaris yang menerima tanggung jawab sebagai pengabdi, biasanya disebut matutu ina. Tujuan akhir manusia ialah mencapai nibbana atau kesempurnaan. Untuk dapat mencapai nibbana, mereka harus berbuat yang benar. Manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut ajaran Buddha adalah kumpulan energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak yang disebut pancakanda atau 5 kelompok penggemar, yaitu rapakanda atau jasmani, vedakanda atau pencerahan, sanakanda atau pencerapan, sanakharakanda atau bentuk-bentuk pikiran, dan vinna nakanda adalah kesadaran. Manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan manusia adalah makhluk ciptaan atau ida sankhaya wiwasa. Segala sesuatu yang ada atau yang mungkin akan ada adalah merupakan manifestasi Tuhan. Manusia dalam ajaran Hindu terbentuk atas badan kasar atau stula sarira dan badan halus atau suksma sarira. Agama Hindu secara tegas mengajarkan bahwa makna kehidupan bagi manusia adalah manusia harus mewujudkan tujuan kehidupan yang digaris oleh tujuan agama, yaitu moksaram jagat dita ia caiti dharma, yakni terbentuknya manusia hidup yang bahagia di dunia dan bahagia di alam surga. Manusia menurut agama Islam. Manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah makhluk paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, termasuk diantaranya malaikat, jin, iblis, bintang, dan lain-lainnya. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia. Pertama, yakni Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan. Dengan segala karakternya, Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Konsep manusia menurut Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Allah membuat hubungan perjanjian dengan manusia. Allah menjanjikan berkat dan rahmat-Nya, sedangkan manusia harus menguasai alam dengan menyadari statusnya sebagai ciptaan di bawah kuasa kekuasaan Allah. Namun manusia melanggar perjanjian ini dengan memberontak terhadap kekuasaan Allah. Dalam cobaan iblis, manusia menempatkan dirinya di luar kekuasaan Allah dan menyembah ciptaan daripada Sang Pencipta. Oleh karena itu, manusia jatuh dalam penghakiman Allah. Dalam kejatuhan manusia dalam dosa, gambar Allah dalam hati manusia tidak sama sekali rusak dan binasa, tetapi rusak sedemikian rupa sehingga yang masih tersisa merupakan sesuatu yang cacatnya mengerikan. Konsep dosa dalam Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Manusia memberontak kepada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan manusia ini disebut dosa, yang diwujudkan dengan sikap tidak menunjukkan diri pada Tuhan. Dosa mengakibatkan perpisahan manusia dengan Tuhan bersama dan dirinya sendiri. Dalam Yohanes 14 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, Tuhan telah menjembatani dan pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan juga dalam Yohanes 5 ayat 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutusku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Yang artinya manusia pertama mengerti kasih Allah yang dipegang di jembatan, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Demikianlah pemahaman saya mengenai konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.